Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Siwalan, Bapak Relawan SPD, kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu guru SMP Negeri 1 Siwalan yang hari ini berkesempatan hadir dalam acara destinasi modul 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, saya mencoba untuk memaparkan hasil dari pelatihan calon guru penggerak, di mana selama 2 bulan ini modul 1.4 sudah berlangsung, yaitu budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu karena nanti waktunya cuma 1 jam, jadi yang seharusnya 2 bulan sekarang saya ringkas jadi 1 jam ya. Kalau penyampaiannya agak atau kurang berkenan nanti harap maklum Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu guru hebat. Saya ingin mengajak kita bersama belajar, berkolaborasi, saling mendukung dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 1 Siwalan. Perkenalan enggak Bapak Ibu? Tidak usah ya? Langsung. Iya. Ada pepatah katanya tidak kenal maka tak sayang. Jadi kita nggak usah kenal aja. Ya, untuk pertemuan kali ini saya mulai untuk menambah semangat. Saya putarkan video Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu nanti bisa berdiri biar nggak ngantuk, bisa sebelah kanan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu bisa berdiri, kita melaksanakan chicken dance. Ya diwangikan Mas gitu, depan.
Gimana, masih ngantuk nggak? Ya. Masih, berarti lagi ya. Putar sendiri. Ya Bapak Bu, terima kasih tadi untuk membuka semangat kita di pagi hari ini. Untuk bab 1.4 mengenai budaya positif itu dilatar belakangi oleh filosofi pendidikan menurut KHD yang menyatakan bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Begini Bapak Ibu, untuk filosofi pendidikan menurut KHD dalam pernyataan yang di depan ini, ya, bahwa sekolah itu tempat bercocok tanam sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kita tahu bahwa murid itu memiliki karakter yang berbeda Bapak Ibu. Ada yang suka belajar dengan modelnya di luar kelas, ada yang suka belajar dengan modelnya tenang, ada juga karakter murid yang tidak bisa senang dan bisa tenang. Itu malah jadi pertanyaan Bapak Ibu guru semua, apa yang menjadi kebutuhan karakter murid tersebut. Bapak Ibu, kita sebagai guru hanya bisa menuntun murid kita, ya, menciptakan suasana di mana suasana yang dalam pembelajaran itu yang menyenangkan. Kemudian menjaga di mana lingkungan tadi tidak terkontaminasi dengan pihak-pihak yang ingin menghancurkan atau bahkan menghilangkan masa depannya. Contoh banyak sekali ya Bapak Ibu di luar sana, bahwa lingkungan yang di dekatnya malah menjadi bumerang. Nah, kemudian pemahaman tentang apa ya, tentang seksual, ya, tentang seksual di anak-anak perempuan kita, kadang kita itu merasa tabu. Nah, padahal pendidikan seksual itu menurut saya pribadi itu harus ditanamkan oleh kita semua seorang pendidik.
didik terhadap capaian kompetensinya. Kompetensinya apa? Tadi ada 6. Ini ada beriman. Tentunya Bapak Ibu dalam melakukan pembelajaran setiap awalnya ada pembacaan doa. Itu merupakan masuk dalam kategori beriman. Kemudian mandiri. Mandiri contohnya apa Bapak Ibu yang sudah melakukan? Mengerjakan tugas sendiri ya Bu, nama nyontek. Nah, itu cara buani. Nah, itu namanya mandiri. Kemudian bernalar kritis. Kira-kira apa Bapak Ibu? Bisa menyampaikan pendapatnya ya Pak. Bisa menjawab pertanyaan. Ini juga bernalar kritis. Kemudian bisa menyimpulkan pembelajaran tadi seperti apa. Melakukan refleksi. Ini adalah merupakan kompetensi yang dicapai. Ada 6 kompetensi. Kemudian pembelajaran yang dirancang harus memenuhi kebutuhan dan karakteristik beragam dari masing-masing peserta didik. Ini namanya pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang memetakan kebutuhan peserta didik. Ini contoh kemarin Bapak Ibu P5 jam 1 sampai jam terakhir itu saya mengisi. Kemudian dalam mengisi itu mesti ada kejenuhan, kebutuhan kebutuhan peserta didik ini akan berubah. Yang tadinya mendapat informasi ingin mencari informasi tambahan yang lain. Nah, strategi kita dalam pembelajaran pun mengikuti akhirnya kan Bapak Ibu. Tadi cuma memberi informasi kok hanya seperti ini, tidak ada nilai tambahnya lagi dari peserta didik. Kemudian saya memberikan lagi anak tersebut maju bisa menulis atau komunikasi dengan kelompoknya, membuat kelompok kecil. Itu juga merupakan kebutuhan peserta didik di samping kita memberikan materi. Kemudian bisa lagi kita melakukan pembelajaran di luar kelas, itu juga termasuk ya Bapak Ibu. Ternyata hal-hal kecil ini bisa mengakomodasi dari pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, tujuannya apa Bu? Pak, kemudian tujuannya adalah proses pembelajaran pun akan lebih bermakna. Kita masuk pembelajaran yang kedua. Ada teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Tapi sebelum kita masuk ini, saya akan memutarkan sebuah video Bapak Ibu tentang hukuman. Кто? Ванес? Саме Ванес? Зире дала. Shkallad. Edhe mos e përsërit më, qetësi.
Uur! Berapa mevones? Ya Bapak Ibu, melihat videonya aja sama suaranya dan bunyi. Ini di sini ada seorang anak yang sering terlambat. Ini kalau ada suaranya sedih, ini enggak ada suaranya yang nggak bisa sedih. Berarti nggak boleh sedih ya. Ini menggambarkan ini anak sering terlambat yang ternyata ada sesuatu di belakangnya. Ya, ini ternyata Pak Guru melihat anak yang tadi terlambat sedang membantu kakaknya yang sedang sakit berangkat sekolah juga. Nah, ini ada rasa penyesalan dari seorang guru itu karena sering menghukum. Ternyata dibalik hukumannya ternyata anak ini tidak secara langsung ingin berangkat terlambat, itu tidak. Tapi dengan tadi mengantar kakaknya dulu berangkat sekolah dan dia baru berangkat ke sekolah. Di sini guru tersebut merasa bersalah, kemudian menyesali perbuatannya karena sudah melihat kondisinya seperti itu. Anaknya juga menjulurkan tangannya, ingin sudah tahu bahwa akan mendapatkan hukuman, tapi ternyata bapak guru ini berusaha menutupi kesedihannya dengan memeluk sang anak. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu, adalah video yang masih nangis ya, karena nggak ada suara. Kembali. Nanti kalau sedih bisa itu ya. Film Pak Wawan Pak. Itu tadi sedikit gambaran untuk motivasi mana lagi. Iya, nanti ada lagi tenang. Kemudian teori motivasi perilaku manusia, ternyata ada dua Bapak Ibu. Motivasi See the sky.
ada motivasi internal dan motivasi eksternal. Kemudian Bapak Ibu, penghargaan maupun hukuman itu sama saja. Kenapa Bapak Ibu? Penghargaan yang pertama menurut Alfikon itu 1993 berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau kita memberi hadiah kepada murid, itu pengaruhnya jangka pendeknya hubungan antara murid di dalam kelas itu menjadi renggang karena saya merasa juara 1, saya tidak mendapatkan ranking si jahat dan si baik. Kemudian ada jangka panjangnya, anak yang tidak pernah mendapat ranking ini kemudian merasa ada dendam di dalamnya, ya. Kalau anak ini baik itu bisa menjadi motivasi, Bu. Kemudian kalau anak ini mempunyai pengaruh yang jelek, ini yang akan menjadi bahaya, ya. Kemudian penghargaan yang menghukum, ya, itu akan menghukum bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hadiah atau ranking. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Anak yang notabene ikut dalam pembelajaran itu angan-angannya hanya ingin mendapatkan penghargaan atau sebuah kado dari Bapak Ibu guru, ya. Kreativitasnya tidak muncul karena hanya angan-angannya seperti itu. Kemudian penghargaan tidak efektif, jelas ya Bapak Ibu. Kemudian merusak hubungan tadi sama halnya yang di jangka pendek. Hukuman dan penghargaan ternyata konsep disiplin ini identik dengan identitas yang gagal. Kita lihat Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan yang pertama menyakitkan di hukuman, yang kedua di penghargaan ini tidak efektif, yang kedua tidak nyaman di hukuman, yang di penghargaan merusak hubungan. Ya, tadi sudah disampaikan hukuman di nomor 3, murid menjadi takut kepada kita guru, ya. Kemudian di penghargaan menghukum dengan sistem ranking, ya, ranking 1 sampai 30, yang 30 kasihan Bapak Ibu, ranking 30. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena ada hukuman, murid tidak akan pernah jujur karena takut dengan hukuman. Murid menjadi rendah diri, ya, bukan rendah hati tapi rendah diri. Rendah diri itu ibaratnya malu, Pak. Kalau dihukum itu akan merasakan malunya sampai sekarang, kadang seperti itu, ya, seperti itu. Kemudian lanjut, nah Bapak Ibu, kita rubah penghargaan dan hukuman itu kepada yang namanya konsekuensi. Kenapa Bapak Ibu? Yang pertama sudah terencana atau sudah disepakati. Dan kumpulkan satu kelas, kita tanyakan bahwa membuang sampah itu baik apa tidak? Tidak. Membuang sampah baik ya Pak, tapi pada tempatnya. Oh iya, salah. Maaf. Membuang sampah pada tempatnya itu baik. Yang tidak baik berarti membuang sampah di sembarangan. Nah ini sampah-sampahnya. Kemudian kita ciptakan lagi, hadir tepat waktu, kadang kan seperti itu ya Bu. Kemudian kalau ada teman yang berbicara di depan, kita mendengarkan. Nah ini suatu cara-cara dalam bentuk konsekuensi. Nah terus kalau kita melanggar konsekuensinya apa? Nah ini namanya bentuk konsekuensi. Kemudian sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Kemudian murid tetap dibuat nyaman untuk jangka waktu pendek. Nyaman karena mereka yang membuat kesepakatan tadi.
Kemudian biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Yang pertama, terlambat si A tanggal sekian. Nah, ini datanya ada. Kemudian hari ini si A melakukan bully, datanya juga harus ada. Kemudian dapat diukur ini salahnya seperti apa. Kemudian peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Nah, ditanyakan, oh ini konsekuensinya apa? Kemudian sikap guru di sini hanya sebatas memonitor. Lanjut. Setelah itu lanjut di restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Sudah ada konsekuensinya, kemudian dikaitkan dengan restitusi, ya, menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya seperti ini. Mama Saiful itu melakukan kesalahan. Nah, tujuan restitusi ini tidak menghakimi, tapi mengklarifikasi. Oh, seperti ini konsekuensinya seperti ini. Ditanamkan kepada murid itu bahwa melakukan kesalahan itu ibaratnya ada konsekuensi. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Nah, caranya nanti ada. Kemudian cirinya, yang pertama bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hukumnya. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan yang memuaskan, atau fokus pada solusi. Ya, seorang guru ternyata dalam restitusi ini tidak hanya mengadili, oh kamu salah, harusnya seperti ini, tapi guru itu bisa mengatasi anak itu, bisa memunculkan solusinya sendiri. Solusinya sendiri, bukan dari kita ya Bapak Ibu. Solusinya anak itu bisa mencari solusi sendiri atau tanpa kita perintah seperti itu. Kemudian ini adalah dari konsekuensi dan restitusi, ini melambangkan konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya. Konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek, perlu monitoring yang berkelanjutan, stimulus dan respon. Kita memberi stimulus, murid kita memberi respon. Kemudian murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk mengurangi kesalahan. Kemudian restitusinya adalah murid dapat bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kita sering dihadapkan anak ini masalahnya seperti itu terus, ya, sering bolos, tapi ya anak itu saja ya Bapak Ibu ya, mesti dalam satu kelas ya satu anak itu aja yang sering membolos. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat dalam memperbaiki kesalahan. Ini Bapak Ibu ada soal 4. Kira-kira nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya Pak? Hukuman. Kemudian nomor 2, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi ya Bu.
Betul. Kemudian nomor 3, bosan itu sokol juga. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Kemudian seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti aturan. Tadi sudah dicontohkan helm itu aturannya kita pakai karena takut ditilang, tapi lebih dalam lagi ternyata buat keselamatan diri sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan motivasi intrinsik tadi, seperti itu, muncul dari dalam diri sendiri. Lanjut Bapak Ibu, keyakinan kelas dirinya bersifat lebih abstrak daripada aturan. Aturan itu dilarang seperti ini, dilarang seperti ini, dilarang. Nah, keyakinan kelas itu mengubah kalimat yang dilarang tadi menjadikan kalimat yang lebih familiar atau lebih mengenal. Contoh, membuang sampah di tempat sampah itu lebih, ibaratnya tidak ada kata larangan, dilarang membuang sampah di sini. Nah, itu kan awalnya malah ingin buang di situ, Pak. Iya kan? Kalau buanglah sampah di tempatnya, itu kan, oh berarti ini saya punya. Ya, dilarang membuang sampah di meja sekolah, itu hawanya ingin seperti itu. Ini tak buang di situ. Ya, dan kalau anak-anak yang notabene punya adrenalin yang tinggi, pinginnya malah menantang seperti itu. Nah, ini mengubah kata-kata yang tadi dilarang, tidak boleh, itu menjadi yang lebih familiar di dalam keyakinan kelas. Nah, ini namanya adalah berupa pernyataan universal. Universal tadi sudah dikaitkan universal, ada tanggung jawab, keamanan, kemudian patuh pada aturan, seperti itu. Senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kita di pesisir pantai itu tidak ada yang namanya buah durian. Nah, kita tidak bisa memberi pembelajaran atau cara ya biar ada buah durian di sini, itu tidak bisa, karena tempat kita
jangan tumbuh atau tukul durian itu di sini. Ya, cocoknya durian itu ya kita membiakan di daerah pegunungan seperti itu, Pak. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ternyata keyakinan kelas ini bisa ditinjau dari waktu ke waktu. Ternyata besok kok durian bisa ditandur di sini, ya kita tandur lagi di lingkungan kita. Kemudian lanjut tentang kebutuhan dasar. Mohon maaf, tak cepatnya Bu. Nah, ini saya dengan Mas Diko lagi hujan-hujanan Bapak Bu. kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah bertahan hidup, itu yang paling kuat. Kemudian ada penugasan, penguasaan, kemudian kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan dan kebutuhan kesenangan. Bapak Ibu lebih suka yang mana ini? Kasih sayang pasti. Saya lanjut. Kemudian contoh kasus ini Bapak Ibu, ada kasus di mana Ibu Ria, guru kelas 7 di SMP Permai, sedang bingung menghadapi ulah dari murid di kelas bernama Agus. Saya nggak ada Pak Agus ya. Ya. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya seperti Buria ini, apa yang Anda lakukan? Bapak Ibu, perlu kita jabarkan pada kasus tadi. Ya, ternyata penjabaran kasusnya yang pertama dari kebutuhan bertahan hidup, Agus lapar dan orang tuanya tidak membawa bekal makan siang. Ternyata bisa kalau kita korek si Agus ini, ya, kemudian dari kasih sayang gimana? Agus ingin merasa diperhatikan teman-temannya. Dari penguasaan, Agus merasa hebat karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya. Kebebasan, Agus ingin merasakan bekal yang dibawa temannya itu. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan dari Agus ini melakukan tindakan tersebut. Ya, jadi tahu dulu alasannya seperti apa. Kemudian agar mengerti kebutuhan mana yang berusaha Agus penuhi. Bapak Ibu, ternyata dari 5 kebutuhan tadi kalau salah satu saja tidak terpenuhi, itu menyebabkan penyimpangan atau menyebabkan masalah. Jadi kalau Bapak Ibu di sini tidak ada masalah, berarti 5 kebutuhan tadi sudah terpenuhi, alhamdulillah. Ya, kita berdoa bareng-bareng tidak ada yang kurang dari salah satu 5 tadi ya Bapak Ibu. Amin. Kemudian setelah tahu kebutuhan dasar manusia sampai di 5 posisi kontrol, ternyata kita dihadapkan pada 5 posisi kontrol. Yang pertama posisi penghukum. Guru sebagai posisi penghukum. Yang pertama, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Contohnya verbal apa? Mengatakan saya hitam, ini nggak boleh Bapak Ibu. Iya. Iya. Boleh kalau itu nggak boleh. Ini hukuman verbal. Ciri dari posisi kontrol menghukum nada suara tinggi. Nah, walaupun ada kita harus tegas ya Bapak Ibu, ternyata posisi penghukum ini dampaknya murid menjadi pendedah.
atau bersifat agresif, tidak menyukai guru atau mata pelajaran yang diambil. Ini efeknya. Walaupun niatnya kita ini tegas, kamu harus seperti ini, tak marahi, cuma kalau terlambat kamu seperti ini. Tapi efeknya murid akan menjadi dengar. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Kemudian cirinya nadanya tadi kalau tinggi, sekarang ngomel, halus, sedih, namun kata-katanya dekit atau menyalahkan murid. Efeknya murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan. Anak itu cenderung diam. Ini untuk membuat rasa bersalah. Kemudian teman. Nah ini tadinya saya juga pengennya seperti ini. Nada suaranya ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Positif, dampak positifnya terjalin hubungan baik antara guru dan murid. Negatifnya, murid akan tergantung pada satu orang tersebut. Murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Contohnya Pak Diko dengan Pak Kunto. Anak-anak lebih suka dengan Pak Diko, akhirnya karena senang bergurau. Nah ini efek-efek yang ditimbulkan dari teman. Ini contoh yang masih orang-orang ini. Ya. Kemudian lanjut. Kemudian guru sebagai pemantau, ciri-cirinya nadanya datar, bahasa tubuhnya formal, tidak emosional. Kemudian dapatnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Contohnya tadi, ya, tidak boleh terlambat. Nah, tapi nggak tahu terlambat atau masuk lebih pagi itu nilai kebajikannya seperti apa. Contohnya seperti itu. Tahunya ya masuk sekolah tidak terlambat, tapi lebih dalamnya lagi ternyata disiplin atau datang lebih pagi itu mempengaruhi kehidupannya yang akan datang. Dia akan lebih siap menghadapi sesuatu karena dia datang lebih pagi. Itu nilai kebijakan yang dituju, maksudnya seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, kita belajar menjadi manajer. Manajer, cirinya nadanya suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, mendekat ke murid, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu lama, tidak bernada tinggi. Dampaknya atau hasilnya murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Bapak Ibu, mari kita belajar bersama, posisikan diri kita di posisi manajer. Kita belajar, saya juga masih belajar karena masih anak baru kemarin ya. Kita bersama-sama untuk mewujudkan posisi di manajer. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita tahu posisi kontrol kita, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kenapa segitiga restitusi? Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan. Ini mengapa dikatakan segitiga? Karena tahapannya ada 3. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali dalam kelompoknya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi merupakan sebuah tawaran atau bukan paksaan dan berfokus pada solusi. Tadi sudah disampaikan. Kemudian mengatasinya ada 3 tahap. Yang pertama, anak salah.
kita posisikan anak yang salah itu seperti anak kita sendiri. Seumpama anak kita jatuh naik sepeda, kira-kira apa yang akan dilakukan? Mbak, belum punya anak. Pada ditolong. Paparan yang sudah disampaikan tadi cukup memberikan gambaran terbaru bagi kita sebagai pendidik dalam rangka memajukan kualitas pendidikan yang ada di sini, di Siwalan, terutama di sekolah kita. Ada satu hal Pak Diko, Insyaallah, kalau misalnya Pak Kunto dalam rangka menyeimbangkan informasi. Dari sisi motivasi tadi memang ada teori internal, eksternal dan sebagainya. Tapi ada satu hal lagi yang mungkin tadi belum tersentuh, yaitu bagaimana dalam penanganan pendidikan terutama pada siswa itu banyak hal yang biasa kita sentuh
Salah satunya adalah faktor orang tua dan keluarga di rumah. Latar belakang. Di samping, di sisi lain adalah faktor keunikan dari siswa itu sendiri, individual differences. Jadi uang kelas, BK dan sebagainya biasanya akan memberikan sebuah penanganan yang integratif, dalam artian faktor di mana anak itu bisa menyebabkan perilaku tertentu yang terkadang memang membuat kita cukup agak kesulitan dalam penanganan. Sekarang kita bayangkan saja, mungkin yang disampaikan tadi adalah sebuah gambaran yang sedikit agak normatif, Pak. Tapi kalau kita bayangkan secara realita agak radikal gitu ya. Orang tua yang hanya lulusan SD, yang dia tidak tersentuh dengan pengetahuan tentang parenting, terus bagaimana dia terpisah secara posisi satu sama lain, tinggalnya juga dengan simbahnya dan sebagainya, itu akan memberikan sebuah kita sebagai guru itu akan membutuhkan waktu tersendiri, energi juga, dan membutuhkan sebuah pengetahuan lain, iya. Jadi sangatlah kita memang sebagai guru itu terus menjadi semangat, dalam artian begini, semangat itu oh ya ternyata anak atau siswa yang kita ajar itu ketika kita masuk dalam wilayah tersebut memang sangatlah berbeda dari anggapan yang normatif seperti itu. Bahkan sampai diputuskan dia tidak naik kelas pun sebenarnya latar belakangnya kalau memang kita lihat itu benar-benar sangat miris lah. Tapi kan memang kita harus di satu titik harus bersikap tegas ya, untuk kebaikan juga. Jadi ini mungkin sedikit gambaran saja yang Bapak Ibu sudah lakukan selama menjadi guru, untuk kita semua tetap bersemangat dan jangan sampai apa yang menjadi judge atau apa namanya penilaian yang kita lakukan setiap semester itu saya nitip lah, dalam artian latar belakang si anak tersebut di luar sekolah itu harus kita ketahui. Ini kami mohon kerjasamanya, ya saya salah satunya dengan wali kelas dan sebagainya untuk bisa mengetahui secara komprehensif gambaran secara utuh bagaimana siswa tersebut kenapa kok bisa sampai seperti itu. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Secara keseluruhan paparan dari Pak Kunto sangat menginspirasi Pak, sangat menginspirasi, dapat memberikan pengetahuan yang baru, dan semoga di program CPP ya Pak itu diberikan kemudahan dan kemudahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Demikian diseminasi modul 1.4 yang saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.